Cerita dimulai pada zaman dahulu kala, di masa keemasan seni bela diri, ketika praktisi perang pertama meletus di dunia ini, menyerupai neraka yang ada di bumi. Perang ini kemudian dikenal sebagai Perang Klan Berdarah. Bencana terbesar yang dihadapi oleh aliansi surgawi sejak pendiriannya. Pemimpin klan berdarah, seorang pria bernama Gai Hong Cheon, digambarkan seperti monster sejati dalam setiap arti kata. Tidak ada seorang pun di seluruh sekte surgawi yang mampu menghadapinya atau menghalangi jalannya. Namun, secara ajaib, sekte surgawi berhasil muncul sebagai pemenang dalam perang berdarah itu. Pada akhirnya, sang tiran, Gai Hong Cheon, dikalahkan. Namun, identitas orang yang mengalahkannya tetap menjadi misteri. Diyakini bahwa orang tersebut adalah yang terkuat di antara kelompok ini, dan individu itu tidak lain adalah Hamu Baek, sang pahlawan cerita kita kali ini. Skenario ini didasarkan pada percakapan antara dua orang individu di sebuah kastil. Mereka adalah Komandan Moyong Jinho dari unit Naga Agung dan Master Gyo Ryongguan yang bernama Paing Doyol. Komandan Moyong muncul dengan rasa tidak percaya setelah mengetahui bahwa pemimpinnya dari divisi Hogen adalah orang yang mengalahkan pemimpin klan berdarah. Master Doyol menanggapi dengan menegaskan bahwa dia memahami ketidakpercayaan Moyong karena dia menyaksikan kejadian tersebut secara langsung dan merasakan perasaan aneh serta ketidakpahaman. Keheranan tetap terukir di wajah Moyong yang mendorong Master Doyol untuk menjelaskan lebih lanjut. Beberapa tahun kemudian, perang kedua pecah, dikenal sebagai Perang Sekte Setan. Kali ini, faksi-faksi bersatu untuk melawan Sekte Setan dan mengakhiri ancamannya. Jika perang klan berdarah itu mirip neraka, maka perang Sekte Setan adalah lubang penderitaan. Moyong menjawab dengan menyatakan bahwa pemimpin Sekte Setan, Seo Woncho, bahkan lebih brutal dan kejam daripada pemimpin klan berdarah. Dia lalu bertanya kepada Master Doyol apakah dia tahu siapa yang telah membunuh pemimpin Sekte Setan. Terkejut, Moyong berseru bahwa tidak masuk akal jika orang yang sama telah membunuh pemimpin klan berdarah. Master Doyol mengonfirmasi bahwa hal ini benar. Dengan agitasi, Moyong menyatakan bahwa tidak mungkin mempercayai hal seperti itu. Master Doyol yang tertawa menjelaskan bahwa itulah sebabnya mereka yang tahu kebenarannya tidak pernah membicarakannya. Dia menambahkan bahwa dia meragukan bahwa 20 orang di dunia seni bela diri menyadari fakta ini. Moyong terus menatapnya dengan tak percaya sambil berkata bahwa dia tidak pernah bisa menerima klaim seperti itu. Namun, dia bertanya mengapa Master Doyol tiba-tiba mengangkat topik ini. Master Doyol menjawab bahwa orang yang sedang mereka diskusikan sedang dalam perjalanan menuju Gyo Ryongguan. Moyong bahkan lebih terkejut dan bertanya apakah dia serius. Master Doyol mengonfirmasi hal ini, tetapi menjelaskan bahwa dirinya tidak sepenuhnya yakin, karena informasi itu berasal dari otoritas yang lebih tinggi. Dia menambahkan bahwa individu tersebut sudah ditunjuk sebagai pelatih tetap untuk unit Naga Agung. Moyong semakin tercengang dan mempertanyakan mengapa lokasi ini dipilih, khususnya unit Naga Agung. Moyong tidak mampu memahami bobot informasi ini, diliputi kebingungan, dan merasakan bahwa apa yang akan terjadi akan menjadi bencana. Bagaimanapun, pria yang telah membunuh pemimpin klan berdarah dan pemimpin sekte setan akan melayani secara langsung di bawah komandonya. Keesokan paginya, jauh di dalam hutan menuju istana Guan, ada sosok yang sendirian berlari dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia menantang angin yang ia pacu melalui padatnya hutan dengan kecepatan luar biasa, sampai dia mencapai jalan menuju tujuannya. Berhenti di tepi tebing, dia menatap pemandangan di bawah. Hamu Baek berdiri menatap fasilitas pelatihan aliansi klan yang dikenal sebagai Gyo Ryongguan. Dia mengingat kembali momen saat dia menerima keputusan pengangkatannya sebagai instruktur tetap untuk unit Naga Agung
di bawah pengawasan Gyeongyang. Dia terkejut dengan keputusan ini, merasakan penolakan yang luar biasa, dan menuntut penjelasan logis di balik keputusan mendadak tersebut. Dengan keseriusan dan ketegasan, Gong Song, kepala divisi mata langit, tampak bingung dan tidak mampu memberikan penjelasan yang jelas. Sebaliknya, Master Unhakja berbicara terus terang, menyatakan bahwa keputusan ini adalah hukuman berat atas kesalahan yang dilakukan Hamu Baek. Unhakja mengklarifikasi bahwa hukuman ini pantas untuknya. Hamu Baek menanggapi dengan menuntut penjelasan logis dan transparan untuk tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun, Unhakja berteriak kembali, menuduhnya tidak sopan dan kurang ajar. Dia menambahkan bahwa sistem hierarki jajaran sudah ada, dan Hamu Baek perlu menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Dia juga mencatat bahwa peringkat Hamu Baek adalah salah satu 50 teratas, yang tidak memberinya kebebasan untuk bertindak dengan cara yang tidak pantas untuk jabatannya. Semakin marah, Hamu Baek menekan mereka untuk menyatakan tuduhan yang menyebabkan hukuman seperti itu. Unhakja membalas dengan marah, mengatakan bahwa itu tidak penting karena perintahnya jelas dan tidak dapat dibatalkan. Akhirnya mereka mengungkapkan tuduhannya, menyerang seorang perwira atasan. Hamu Baek sangat terkejut karena dia belum pernah melakukan tindakan seperti itu. Dia membela diri, menegaskan bahwa dia tidak pernah mengangkat tangannya melawan atasan manapun. Gong Song kemudian menunjukkan bahwa seorang yang unggul tidak terbatas hanya pada seorang komandan. Unhakja terkejut dengan intervensi Gong Song dalam percakapan itu. Pada saat itu, Hamu Baek dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan mengakui sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dia menekankan bahwa dia tidak menyerang siapapun. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, dia mungkin benar-benar menggunakan kekerasan. Para pemimpinnya tercengang dengan keseriusan nada Hamu Baek, menyadari bahwa dia tidak bercanda. Unhakja berteriak dengan marah sambil mengklaim bahwa Hamu Baek telah kehilangan akal sehat untuk berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. Namun Hamu Baek membalas dengan mengejek bahwa dia tidak peduli apa yang dipikirkan Unhakja, sambil menambahkan bahwa dia sudah mempertimbangkan untuk menyerang atasannya. Unhakja marah dan berteriak, mempertanyakan bagaimana seorang pria dari sekte tingkat ketiga bisa bertindak begitu arogan hanya karena komandan menyukainya. Bersiap menyerang, Unhakja menyatakan bahwa itu adalah kesempatan sempurna untuk mengajari Hamu Baek pelajaran tentang sopan santun dan mengembalikan ke tempatnya. Unhakja meluncurkan serangan ganas yang ditujukan langsung ke Hamu Baek, yang tetap tidak bergerak sambil mengejek. Dia mengenali serangan itu sebagai teknik tinju jatuh yang digunakan oleh anggota klan Kunlun. Tanpa ragu-ragu, dia meluncurkan serangan balik, menyalurkan energi ke kakinya hingga batu di sekitarnya hancur, menciptakan pusaran angin besar. Unhakja tercengang oleh kekuatan teknik Hamu Baek, sementara Hamu Baek menolak bahwa itu benar-benar sepele. Unhakja menerima pukulan kuat ke perutnya yang langsung melumpuhkannya dan menghentikan serangannya. Hamu Baek berdiri tak tergoyahkan dan tak terluka, sementara Gong Song tetap memegang kendali, mengamati pemandangan dengan diam tanpa campur tangan. Unhakja kehilangan kesadaran, melompat mundur dan terpental ke tembok, dikalahkan bahkan sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Hamu Baek menoleh ke arahnya dengan nada mengejek, mengatakan bahwa dia hanya pemanasan dan belum benar-benar memulai pertarungan. Gong Song melangkah masuk, mencoba meredakan situasi dengan mendesak Hamu Baek untuk tenang. Namun Hamu Baek di puncak kemarahannya berteriak pada Unhakja, menantangnya untuk mengatakan kata lain. Dia menyerang Unhakja lagi dengan intensitas yang lebih besar. Setelah konfrontasi yang memanas, Hamu Baek berbicara dengan Komandan Gong Song yang berbagi perspektifnya tentang keadaan aliansi saat ini.
Gongsong menjelaskan bahwa sejumlah besar pemimpin menentang kehadiran Hamu Baek dan menolak mentah-mentah untuk mengakuinya. Dia menambahkan bahwa tinggal di sana hanya akan menyebabkan konflik lebih lanjut. Dia mengatakan bahwa keputusan untuk menugaskan Hamu Baek ke sekte Gyeongbwan sudah disetujui oleh komandan. Hamu Baek mendidih dengan marah, mengatakan bahwa semua orang tampak berniat menyingkirkannya. Gongsong menanggapi dengan sedih, mengakui bahwa bahkan dari sudut pandangnya, keputusan tersebut tidak adil. Dia mengungkapkan penyesalan yang mendalam bahwa seseorang dengan kemampuan unik seperti Hamu Baek ditinggalkan dan tidak punya kesempatan untuk maju. Hamu Baek menutup matanya dalam kesedihan yang pasrah. Seperti yang dikatakan Gongsong, masalahnya sudah diselesaikan. Dia mengingat kata-kata Gongsong tentang bagaimana komitmen dan pembatasan Dewan Tertinggi akan segera melanjutkan setelah perang, membuatnya tidak berdaya untuk melawan mereka. Gongsong menambahkan bahwa keadaan saat ini mungkin membuat pertemuan berikutnya tidak mungkin karena campur tangan dari keluarga besar dan sekte-sekte besar yang hanya akan menciptakan masalah lebih lanjut. Pada saat itu, Hamu Baek mengungkapkan kekecewaannya terhadap aliansi surgawi yang telah jatuh di bawah kendali kekuatan korup ini. Selama waktu ini, komandan membuat permintaan khusus kepada Hamu Baek yang sudah dipersiapkan untuk melakukan apapun untuk pemimpin dan mentornya. Saat mereka melanjutkan percakapan, Gongsong bertanya pada Hamu Baek apakah dia bermaksud melaksanakan perintah dan pergi ke lokasi yang ditunjuk. Hamu Baek kesal menjawab bahwa jika hilangnya dia akan menyelesaikan semua masalah, dia ingin menghilang begitu saja. Tanpa menyadari rasa frustrasi Hamu Baek, Gongsong mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, apakah dia menyadari tugas-tugas dari unit Naga Agung. Narasi kemudian kembali ke masa kini, di mana Hamu Baek menemukan dirinya di benteng Sunwall, dibangun untuk melindungi wilayah dari monster. Unit Naga Agung adalah faksi militer yang mendukung aliansi surgawi. Korps penindasan monster, dikenal sebagai inti Bongma, ditempatkan di daerah itu. Pikiran Hamu Baek masih sibuk dengan peristiwa terkini, dan dia merasa sedikit antusias terhadap ide menjadi instruktur. Pikirannya terganggu ketika dia mendengar orang-orang mendiskusikan awal mula musim rekrutmen untuk umpan meriam dan proses seleksi untuk unit Naga Agung di Gyeongbwan. Berbicara, seseorang menyarankan bahwa meskipun gaji mereka tidak terlalu rendah, kompensasi itu tidak cukup untuk mengambil risiko hidup mereka. Hamu Baek percaya solusinya terletak pada kemampuan pemimpin, So Hui Wong, untuk membawa perubahan. Dengan desahan yang dalam, Hamu Baek menerima gagasan bahwa dia ditakdirkan menjadi seorang instruktur yang bertugas melatih individu yang dianggap tidak lebih dari umpan meriam. Dia menyalahkan orang tua pejabat yang telah mengirimnya ke tempat ini dan nasib buruk ini. Saat tiba di fasilitas pelatihan, dia disambut oleh Master Doyol dan instruktur Moyong. Master Doyol menyambutnya, berkomentar bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan bertanya tentang kesehatannya. Dia menambahkan bahwa tugas Hamu Baek di sana menunjukkan bahwa aliansi sedang dalam keadaan kekacauan. Hamu Baek menjawab bahwa dia tidak peduli dengan masalah tersebut. Master Doyol kemudian meminta bantuannya agar dia tetap tenang dan damai selama tinggal di Gyeongbwan. Hamu Baek menanggapi Master Doyol, mengatakan bahwa dia selalu tenang dan damai, dan permusuhan selalu berasal dari orang lain. Master Doyol mengangguk dan menyarankannya untuk berhati-hati dan menghindari menimbulkan masalah apapun secara internal. Master Doyol merenungkan bagaimana fakta bahwa seseorang dari tingkat ketiga sekta seperti Hamu Baek adalah salah satu orang kepercayaan terdekat aliansi surgawi. Pemimpin itu sendiri merupakan masalah yang signifikan. Situasi ini membuat Hamu Baek menjadi duri dalam daging bagi 5 keluarga besar dan 9 sekte inti. Akan lebih baik bagi dirinya maupun aliansi jika dia tetap tersembunyi dan tenang di sini.
Hamu Baek bertanya kepada Master Doyol tentang tugas unit naga besar, menyebutkan bahwa dia telah mendengar orang-orang menggambarkannya sebagai umpan meriam. Master Doyol menjawab bahwa deskripsi tersebut tidak sepenuhnya salah, karena tingkat kelangsungan hidup hanya sekitar 5%. Secara efektif membuat pelatihan mereka seperti mempersiapkan orang untuk kematian. Hamu Baek terkejut dengan angka yang begitu rendah dan mengungkapkan rasa frustrasinya, mengatakan bahwa mereka telah memilih tempat terburuk untuk mengirimnya. Master Doyol melanjutkan penjelasannya bahwa setiap tahun 100 orang dipilih, dengan hampir siapapun yang diterima untuk posisi tersebut. Setelah 2 tahun pelatihan, mereka dikerahkan ke misi mereka untuk menangani ancaman monster. Hamu Baek bertanya, apakah ini berarti dia akan dikirim bersama mereka dalam 2 tahun? Pemimpin Moyong membantahnya dan mengklarifikasi bahwa unit naga besar hanya bertanggung jawab atas pelatihan di Gyeongguan. Hamu Baek jengkel, berkomentar bahwa tempat ini pun terasa membosankan. Pemimpin Moyong terkejut dengan keterus-terangan Hamu Baek, sementara Master Doyol mengatakan bahwa sudah larut malam dan mereka harus mengantarnya ke penginapan agar dia bisa beristirahat. Setelah tiba di penginapan Hamu Baek, Master Doyol dan pemimpin Moyong tetap tinggal untuk melanjutkan percakapan. Moyong menyebutkan bahwa sebagai instruktur tetap, Hamu Baek perlu membentuk tim, atau mereka akan menghadapi kekurangan pelatih. Master Doyol menyebutnya sebagai tambahan beban, lalu menambahkan bahwa di antara yang baru berlatih di unit naga besar, ada beberapa individu yang sangat bermasalah. Moyong setuju, memperhatikan bahwa dia sudah mengamati beberapa individu seperti itu. Master Doyol menyarankan untuk menugaskan para peserta pelatihan yang bermasalah itu kepada Hamu Baek. Pemimpin Moyong terkejut dan bertanya-tanya, apakah keputusan ini tepat dan bagaimana aliansi akan bereaksi. Master Doyol menjawab bahwa Hamu Baek mengaku sebagai orang yang tenang dan bahwa masalah sebenarnya terletak pada orang-orang di sekitarnya. Dia menambahkan bahwa inilah saatnya untuk menguji klaim itu dan melihat apakah Hamu Baek benar-benar tidak terkendali atau tidak. Keesokan paginya, Hamu Baek terbangun dari tidur lelapnya, berpikir bahwa kehidupan di sini mungkin tidak seburuk yang dia bayangkan. 3 hari kemudian, setelah tiba di Gyeongguan, Hamu Baek menuju ke tempat latihan. Dia mempercepat langkahnya untuk menghindari keterlambatan, menyadari bahwa ini adalah hari pertamanya sebagai instruktur di sana. Dia tahu dia akan bertanggung jawab atas pasukan ke-7 dan penasaran tentang sifat individu yang akan menjadi peserta pelatihannya. Ketika dia akhirnya mencapai daerah perakitan, dia menemukan 5 orang yang mewakili skuad ke-7 di bawah komandonya. Para peserta pelatihan ini tampak kuat dan keras kepala, menatap Hamu Baek dengan tatapan meremehkan dan mengejek. Saat itu, Hamu Baek melihat para peserta pelatihan dan langsung menyadari bahwa mereka adalah pembuat onar. Dia tahu bahwa kedamaiannya di tempat ini akan jauh dari jangkauan. Dia juga memperhatikan bahwa aura mereka terasa familiar baginya, tetapi dia bertanya-tanya mengapa individu dengan kemampuan seperti itu akan berakhir di unit naga besar, yang dimaksudkan untuk melatih umpan meriam. Memutuskan untuk menyelidiki, dia menggunakan keterampilan mata roda yang tak terbatas untuk menganalisis energi yang mengalir di dalam tubuh mereka, serta sifat aura dan kemampuan mereka. Selama penilaiannya, dia mengamati bahwa peserta pelatihan pertama memiliki sikap santai dan langkah-langkah seimbang, yang menunjukkan bahwa dia telah mempelajari teknik cambuk yang unik dari kelantang. Namun, Hamu Baek curiga dia kekurangan bakat. Pindah ke peserta pelatihan kedua, dia menemukan bahwa individu tersebut berasal dari sekte Chongnan. Sementara itu, gadis muda itu, meskipun usianya masih sangat muda, jelas-jelas berasal dari klan Yeon dan tampak berbakat serta penuh harapan. Namun, peserta pelatihan terakhir adalah yang paling mengejutkan.
Hamu Baek menyadari bahwa individu tersebut tidak pernah berlatih seni bela diri sama sekali. Hamu Baek menyadari bahwa dia telah tertipu, dan para pemimpin di Gyeongbokgung sengaja menempatkannya dalam situasi yang menantang untuk menyingkirkannya. Dia merasakan gelombang kemarahan, terutama karena dia sudah menjelaskan sejak awal bahwa dia tidak ingin ada masalah dan hanya menginginkan kehidupan yang tenang. Para peserta pelatihan, bosan dengan kesunyiannya, bertanya padanya siapa dia. Hamu Baek memperkenalkan dirinya, menyatakan bahwa dia adalah Hamu Baek dan telah ditugaskan sebagai instruktur eksklusif untuk pasukan ketujuh dari unit naga besar. Malam harinya, Master Doyol meminta pertemuan dengan Hamu Baek dan mulai menegurnya atas perilakunya. Dia bertanya apakah benar bahwa Hamu Baek telah menyapa para peserta pelatihan dan kemudian meninggalkan mereka. Hamu Baek mengonfirmasi hal ini dan bertanya apakah ada masalah, berusaha mempertahankan ketenangannya. Master Doyol memberitahu Hamu Baek bahwa sebagai instruktur dari regu ketujuh, itu adalah tanggung jawabnya untuk melatih para peserta pelatihan, dan meninggalkan mereka seperti yang dia lakukan adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Hamu Baek dengan marah membalas bahwa situasi ini tidak masuk akal. Dia menunjuk bahwa dia langsung mengenali 3 dari peserta pelatihan sebagai anggota grup bergengsi, seperti Klantang, Sekte Yeon, dan Chongnan. Dia menambahkan bahwa individu seperti itu tidak seharusnya berada di tempat yang dimaksudkan melatih orang untuk mati, dan 2 anak lainnya telah dilemparkan secara sembarangan untuk mengisi slot. Hamu Baek bertanya kepada Master Doyol apa yang diharapkan darinya dalam skenario ini. Apakah dia harus memelihara 3 elit dan mengirim 2 lainnya ke nasib yang tak terelakkan? Dia mengungkapkan rasa frustrasinya, mengatakan bahwa dia selalu tahu para pemimpinnya tercela, tetapi situasi ini melampaui semua akal sehat. Dia juga menunjukkan bahwa 3 keluarga akan terus-menerus mengerahkan tekanan untuk mengendalikan anak-anak mereka, dan bahwa dia digunakan sebagai tameng untuk melindungi mereka. Sekali lagi, dia menekankan bahwa dia sudah menjelaskan sejak awal bahwa dia tidak ingin mendapat masalah. Master Doyol mencoba menenangkannya dan meminta kesempatan untuk menjelaskan situasinya. Terungkap bahwa Tang Jisan dan Baek Lipyong telah dikirim secara pribadi oleh kepala Klantang dan Sekte Chongnan, sementara Yeon Hamin datang sendiri. Situasi ini telah menempatkan kepemimpinan dalam posisi sulit. Hamu Baek menjawab bahwa dia tidak melihat alasan yang logis atau pembenaran untuk ini, dan mengakui bahwa dia masih belum bisa memahami alasan di balik semua ini. Master Doyol melanjutkan penjelasannya kepada Hamu Baek bahwa ketika dia bergabung dengan mereka, dia adalah satu-satunya kandidat yang cocok untuk peran tersebut. Dia menunjukkan bahwa instruktur lainnya tidak bisa menangani gangguan dan tekanan dari Klantang atau Sekte Chongnan. Dia menjelaskan bahwa instruktur di unit naga besar dianggap sebagai beberapa yang terbaik di bidang seni bela diri tingkat menengah, tetapi dia meragukan kemampuan mereka untuk melatih siswa-siswa tertentu secara efektif, terutama karena mereka mungkin dengan mudah memihak pada trainee yang berpengaruh. Dia menambahkan bahwa terlepas dari skuad yang mereka miliki, bergabung dengan ketiganya akan terus menyebabkan masalah yang berdampak negatif pada peserta pelatihan lain yang tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Hamu Baek menanggapi dengan sinis, mengatakan bahwa Master Doyol tampak terlalu khawatir tentang anak-anak yang nasibnya menuju ke kematian. Master Doyol menjawab bahwa tingkat kelangsungan hidup hanya 5%, dan jika mereka ingin meningkatkan angka itu, bahkan sedikit, mereka perlu memberikan usaha mereka yang terbaik. Karena alasan itu, mereka telah mengumpulkan kelima anak ini dan menempatkan mereka di bawah pengawasan Hamu Baek, percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang mampu menangani mereka. Dia menambahkan bahwa kehadiran Hamu Baek di sini mengharuskan dia untuk memenuhi tugasnya. Namun, Hamu Baek mengabaikannya
berjalan pergi sambil mengatakan bahwa mereka harus mencari orang lain untuk melakukan tugas ini, karena dia tidak akan melakukannya. Master Doyle mencoba menekannya dengan menjelaskan bahwa masalah tersebut menyangkut masa depan anak-anak ini. Mubaek ragu-ragu mendengar ini, mulai bergumam dengan suara pelan, mencoba meyakinkan dirinya untuk tetap tenang dan menghindari menyebabkan masalah. Master Doyle menarik seberkas file dari sakunya dan menyerahkannya kepada Mubaek, menjelaskan bahwa itu milik 5 peserta pelatihan. Dia memberitahunya bahwa Dan Mok Unri tidak pernah berlatih seni bela diri, tetapi telah mengajukan diri untuk bergabung karena kebutuhannya yang mendesak akan uang. Dia menambahkan bahwa banyak pelamar membagikan motivasi yang sama, jadi tidak mengejutkan. Dia kemudian menyebutkan bahwa gadis muda Yeon Hamin berasal dari klan Yeon, dan dialah satu-satunya yang sadar akan rahasia ini. Master Doyle meminta Mubaek untuk menghancurkan berkasnya setelah membacanya. Master Doyle meninggalkan desakan kepada Mubaek untuk menangani situasi dengan lebih baik di masa depan. Dipenuhi dengan kemarahan, Mubaek bertanya kepada Master Doyle apakah dia serius ingin meninggalkannya melatih anak-anak ini. Menyadari bahwa dia tidak punya pilihan, Mubaek mulai membaca file peserta pelatihan dan dengan cepat menyimpulkan bahwa tugas itu memang tidak mungkin. Dia meninjau arsip Dan Mok Unrai dan Yeon Hamin, menemukan bahwa keduanya menghadapi keadaan pribadi yang kompleks. Setelah selesai membaca file Yeon Hamin, dia membakarnya seperti yang diinstruksikan Master Doyle, meskipun ini hanya memperdalam rasa frustrasi dan kebenciannya. Saat duduk di kantornya, Mubaek merasakan aura aneh datang dari luar dan menyadari bahwa itu berasal dari para peserta pelatihan. Dia cepat menuju ke tempat latihan, di mana mereka berkumpul dan marah menuntut untuk mengetahui mengapa mereka ada di sana, mengingatkan mereka bahwa dia telah memerintahkan mereka untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Para peserta pelatihan dikejutkan oleh kemunculannya yang tiba-tiba dan ketidakmampuan mereka mendeteksi kedatangannya. Mubaek mengulang pertanyaannya, menanyakan apakah ini tindakan pembangkangan terhadap perintahnya. Peserta pelatihan Dan Mok Unrai menjawab bahwa dia tidak bisa meninggalkan trainee lain, sambil mengatakan bahwa dia ingin pergi, tetapi ayahnya akan mengirimnya kembali jika dia mencoba menghindari. Dia menambahkan bahwa jarak dari Wuchan ke Sichuan terlalu jauh. Dua lainnya tetap diam. Mubaek memahami situasi mereka dan mengakui bahwa dia tidak bisa membantah mereka. Lalu, dia bertanya apakah mereka sudah makan sejak pagi. Mereka menjawab bahwa mereka belum makan dan telah menunggunya sepanjang hari. Terkejut, Mubaek bertanya dengan marah, apakah mereka benar-benar berdiri di sana sejak pagi. Merasa jengkel dan bersalah, dia menyadari bahwa ini hanyalah anak-anak yang tidak bisa dia andalkan. Tetapi hati nuraninya memaksanya untuk memastikan mereka setidaknya memiliki sesuatu untuk dimakan. Karena restoran Gyeonggwan ditutup karena hujan pada larut malam, dia terpaksa membeli makanan untuk mereka. Dia menginstruksikan mereka untuk makan dengan nyaman dan memerintahkan mereka untuk kembali ke kamar mereka setelah selesai. Para peserta pelatihan mengucapkan terima kasih kepada Mubaek dengan tulus dan mulai makan. Segera setelah mereka selesai, Mubaek merasa kesal karena menyadari bahwa dia sudah menanggung beban keuangan bagi mereka, bahkan sebelum menerima gajinya. Mubaek menyadari bahwa ini hanyalah awal dari serangkaian masalah. Trainee Dan Mok Unrai tampak sangat senang dengan makanan itu, mengungkapkan bahwa makanan seperti ini benar-benar baru baginya. Namun, Dan berjuang untuk menelan perasaan bersalah karena makan sementara keluarganya menderita kelaparan. Air mata mengalir di matanya saat dia memikirkan bagaimana makanan ini bisa memberi makan keluarganya selama beberapa hari. Memperhatikan ekspresi Dan, Mubaek memahami bahwa dia sedang memikirkan keluarganya. Sentimen Mubaek bisa berhubungan dengan perasaan Dan. Dia mendekati Dan dan memberitahunya bahwa
apapun yang dia makan sekarang, Hamu baik akan menyiapkan beberapa makanan untuk dibawa pulang ke keluarganya. Dia meminta dan untuk menikmati makanannya. Untuk pertama kalinya, dan terkejut dan tergerak oleh kata-kata Hamu baik. Matanya dipenuhi air mata kegembiraan, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Hamu baik dengan hangat. Peserta pelatihan lainnya bingung dengan emosi. Tetapi Dan terus makan. Kali ini air matanya adalah air mata rasa syukur dan kebahagiaan, mengetahui bahwa keluarganya akan mendapat bantuan. Hamu baik yang berada di dekatnya memutuskan bahwa dia harus menemani dan untuk mengantarkan makanan ke keluarganya setelah mereka selesai makan. Hamu baik dan Dan Mok berangkat menuju rumah keluarga Dan yang terletak beberapa tidak jauh. Hamu baik bertanya kepada Dan seberapa jauh mereka harus pergi, dan menunjuk ke lokasi yang jauh sambil berkata, "Rumahku ada di sana." Melihat ke arah yang ditunjuk Dan, Hamu baik tercengang menyadari bahwa rumah Dan bukanlah rumah yang sebenarnya, melainkan hanya sebuah gubuk kecil. Di dalam gubuk, keluarga Dan mendengar suara-suara di luar. Adik perempuan dan bertanya kepada ibunya apakah suara itu terdengar seperti Dan. Tetapi ibunya menjawab bahwa hal itu tidak mungkin karena Dan berada di unit naga besar dan tidak mungkin bisa pulang. Sang adik bersikeras bahwa dia mendengar suara dan dengan jelas. Tepat saat itu, Dan masuk sambil tersenyum mengumumkan kepulangannya. Ibunya tercengang tetapi segera merasa sangat gembira dan bergegas memeluknya bersama dengan saudara perempuannya. Ibunya bertanya kepada Dan bagaimana dia bisa pulang, mengingat sebelumnya dia mengatakan bahwa dia tidak akan bisa mengunjungi mereka selama 3 bulan pertama, dan menjelaskan bahwa dia telah diberikan izin khusus untuk kunjungan singkat. Memperhatikan kotak yang dibawa, dan ibunya bertanya tentang isinya. Dengan bersemangat, Dan membuka kotak itu perlahan, ingin mengejutkan keluarganya. Keluarganya menunggu dengan menahan napas sampai Dan mengungkapkan sejumlah makanan yang membuat mereka tercengang. Mereka berseru bahwa mereka belum pernah melihat makanan sebanyak itu sebelumnya. Suara mereka begitu keras sehingga Hamu baik yang berdiri di luar bisa mendengarnya dengan jelas. Dia juga mendengar ibu dan bertanya dari mana dia mendapatkan makanan mahal itu. Dan menjawab bahwa instrukturnya telah menyediakannya, karena ini adalah hari pertama pelatihannya, dan merasa luar biasa bahagia dan semakin bertekad untuk melakukan apapun, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membuat keluarganya bahagia. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarganya dan kembali bersama Hamu baik sepanjang perjalanan dan berbagi cerita tentang keluarganya, dia menjelaskan bahwa keluarganya dulunya menonjol, tetapi ketika dia berusia 8 tahun dan saudara perempuannya masih dalam kandungan, ibu mereka menderita kehancuran total selama perang. Dia menceritakan bagaimana ibunya nyaris berhasil melarikan diri ke Wuchan bersama dan saudara perempuannya. Hamu baik mendengarkan dengan diam, mengetahui bahwa kejadian ini memang terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Selama periode ketika dunia seni bela diri sedang dalam keadaan kacau akibat perang, dan mengungkapkan bahwa kehancuran keluarganya adalah hasil dari pengkhianatan. Hamu baik penasaran bertanya detail tentang pengkhianatan itu, dan menjawab bahwa itu adalah alasan sebenarnya dia bergabung dengan unit naga besar. Dia menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang keinginannya untuk tumbuh lebih kuat, karena tidak ada sekte lain yang mau menerimanya. Unit naga besar adalah satu-satunya tempat yang memberinya harapan. Saat itu, dengan emosi, dan memohon kepada Hamu baik untuk tidak bertanya lebih lanjut. Hamu baik tetap diam sejenak sebelum bertanya kepada Dan tentang saudara perempuannya, memperhatikan bahwa dia tampak dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dan terkejut dan bertanya, bagaimana Hamu baik tahu?
Hamu Baek menjawab bahwa dia memiliki caranya sendiri untuk mengetahui. Sebenarnya dia telah memperhatikan kondisi saudara perempuan. Dan ketika ibu dan saudara perempuannya keluar untuk menyambutnya, Hamu Baek menyadari bahwa saudara perempuan dan menderita gangguan 7 pembuluh darah tersembunyi, penyakit parah yang jika tidak diobati bisa mencegahnya hidup melewati usia 20 tahun. Hamu Baek bertanya kepada Dan apakah mereka telah berkonsultasi dengan dokter atau tabib tentang kondisinya, dan menjawab bahwa mereka sudah mencoba, tetapi tidak ada yang mampu mendiagnosisnya dengan tepat. Itulah sebabnya dia perlu bergabung dengan unit naga besar untuk mendapatkan uang dan kekuatan untuk membantu saudara perempuannya. Hamu Baek merasa terganggu dengan kata-kata Dan. Mengetahui bahwa tetap berada di unit itu pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tiba-tiba, Dan berdiri dan memberitahu Hamu Baek dengan cemas bahwa gerbang Gyeongyang akan ditutup pada tengah malam. Dan jika mereka terlambat, mereka tidak akan bisa masuk. Hamu Baek berkomentar bahwa ini adalah beban tambahan dan memerintahkan. Dan untuk lari jika dia ingin sampai sebelum gerbang ditutup, kecuali dia lebih suka menghabiskan malam di trotoar. Keesokan paginya, Hamu Baek tiba di tempat latihan lebih awal. Tetapi dia terlihat kelelahan dan letih karena kurang tidur setelah menyelinap ke Gyeongyang malam sebelumnya sambil membawa Dan yang tidak sadarkan diri. Dia berusaha menghindari deteksi oleh penjaga. Hamu Baek memutuskan bahwa jika sesuatu yang serupa terjadi lagi, dia tidak akan pernah melalui cobaan itu lagi. Ketika dia akhirnya mencapai tempat latihan, dia menemukan 5 peserta pelatihan menunggunya, seperti yang dia harapkan. Dengan marah, dia menuntut untuk mengetahui mengapa mereka masih ada di sana, mengingatkan mereka bahwa dia serius ketika memerintahkan mereka untuk kembali ke rumah pada hari sebelumnya. Dia menambahkan bahwa mereka harus pergi saat mereka masih memiliki kesempatan, karena mereka tidak memahami hakikat Gyeongyang yang sebenarnya. Para peserta pelatihan menanggapi dengan menjelaskan bahwa mereka sepenuhnya menyadari posisi dan situasi mereka saat ini. Namun, Dan merasa tidak nyaman dan frustrasi, seolah-olah menjelaskan keadaannya kepada Hamu Baek sehari sebelumnya. Instruktur tetap bersikeras bahwa mereka harus pergi. Hamu Baek memberitahu para peserta pelatihan bahwa dia akan bermain sesuai aturan mereka. Kemudian dia memanggil Tang Jinsan maju dan bertanya apakah tidak akan lebih baik baginya untuk tetap tinggal di Chengdu dan terus menjadi anak yang dimanja. Jinsan terkejut dengan pertanyaan itu dan bertanya apa maksud dari komentar tersebut. Hamu Baek menjawab bahwa Jinsan dan Baek Lipyong tidak lain hanyalah beban berat bagi 3 peserta pelatihan lainnya. Dia menambahkan bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk pergi dari tempat ini dan hidup lebih nyaman daripada tetap tinggal. Jinsan menjawab bahwa itu adalah perintah ayahnya, dan jika dia kembali ke rumah sekarang, dia akan menghadapi hukuman berat sebelum dikirim kembali lagi. Baek Lipyong menambahkan bahwa dia juga tidak bisa menentang atau tidak menaati perintah apapun dari pemimpin sektenya. Jadi kembali ke rumah bukanlah pilihan baginya. Hamu Baek mengutuk diam-diam, menyadari bahwa keduanya tidak akan menyerah dengan mudah. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka benar-benar bersedia tinggal di sini selama 2 tahun, menghadapi kemungkinan kematian, dan apakah mereka benar-benar mengerti apa yang diharapkan dari mereka setelah periode ini. Para peserta pelatihan menjawab bahwa mereka tentu saja sadar bahwa mereka akan dikirim melampaui benteng Sunwall ke hutan Sunwall untuk menghilangkan sisa-sisa klan berdarah dan monster yang mereka ciptakan. Hamu Baek bertanya apakah mereka memiliki ide tentang sifat monster dan sisa-sisa yang mereka bicarakan. Jinsan dan Baek Lipyong tertangkap basah dan tidak mampu menjawab. Hamu Baek menjawab untuk mereka, menjelaskan bahwa mereka jelas tidak tahu
karena dunia seni bela diri menyebut tempat itu sebagai tanah monster. Dia menyebutkan bahwa tingkat kelangsungan hidup untuk setiap kelompok dari unit naga besar hanya 5%. Artinya dari 100 orang, hanya 5 yang kembali setelah 5 tahun. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kondisi para penyintas tersebut. Apakah mereka akan kembali dengan luka ringan, luka parah, atau bahkan cacat? Hamu Baek bertanya kepada para peserta pelatihan, berapa banyak dari mereka yang menurut mereka bisa menjadi salah satu dari 5 yang selamat. Secara internal, dia melanjutkan mengutuk para tetua dewan dan pemimpin klan karena menugaskan misi pembersihan hutan Sunwall kepada 9 sekte utama dan 5 keluarga besar hanya sebagai cara untuk menguji kekuatan 8 sekte yang sedang bangkit. Dia menganggap itu sebagai keputusan terburuk yang mungkin karena mereka berasumsi bahwa menghilangkan pemimpin klan berdarah dan kekuatan utamanya akan membuat tugas tersebut menjadi sederhana. Namun, sebenarnya, hutan Sunwall yang terkutuk tidak kurang dari sebuah domain neraka. Hamu Baek memberitahu para peserta pelatihan bahwa kebenaran tentang hutan Sunwall disembunyikan dari mereka dan orang lain, meskipun para tetua dewan sudah sepenuhnya menyadari situasi tersebut. Dia kemudian mengarahkan kata-katanya kepada Tang Jinsan, menegaskan bahwa ayahnya tidak terkecuali dan tidak diragukan lagi mengetahui tentang bahaya tempat ini. Dia memberitahu mereka bahwa dia sekarang akan mengungkapkan kebenaran tersembunyi tentang dunia yang sama sekali tidak mereka ketahui. Hamu Baek mulai menjelaskan bahwa seni bela diri gelap yang dipraktikkan oleh klan berdarah di tempat ini mengubahnya menjadi rumah bagi Sagang Shi atau zombie yang terus-menerus muncul. Dia menambahkan bahwa seorang teman yang meninggal kemarin bisa kembali hari ini untuk memblokir jalan mereka sebagai zombie, membuat tempat itu benar-benar terkutuk. Dia lebih lanjut mencatat bahwa kutukan tidak hanya memengaruhi manusia, tetapi juga binatang, yang bisa berubah menjadi zombie kapan saja. Dia menjelaskan bahwa zombie di sini tidak biasa. Mereka termasuk zombie darah dan zombie gelap, dan semua jenis kemungkinan zombie terkutuk bisa muncul di tanah ini. Penjelasan Hamu Baek mengejutkan para peserta pelatihan. Mereka tercengang dan berjuang untuk memproses apa yang mereka dengar. Mereka selalu berpikir bahwa cerita-cerita ini hanyalah mitos atau cerita rakyat yang digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak dengan gagasan hutan, di mana monster terkutuk terus-menerus muncul, menanamkan rasa takut dan teror di hati mereka. Melanjutkan pidatonya, Hamu Baek memberitahu mereka bahwa mereka diharapkan digunakan sebagai perisai untuk Baek Li Pyong Makor selama pertempuran melawan zombie di tempat ini. Para siswa terkejut dengan banjir informasi ini dan bertanya kepada instruktur mereka bagaimana dia tahu semua itu. Hamu Baek menjawab bahwa seorang temannya memberitahunya, tetapi dia menekankan bahwa hal yang paling penting sekarang adalah mereka sudah tahu kebenarannya sepenuhnya. Dia bertanya apakah mereka masih bertekad untuk memasuki tanah ini setelah mendengar semuanya. Dia menjelaskan bahwa keputusan yang mereka buat sekarang akan menentukan jalannya kehidupan mereka. Dan bertanya lagi, apakah mereka akan memilih untuk kembali ke rumah atau tidak. Setelah hening sejenak, Hamu Baek menjadi jengkel dengan tanggapan mereka. Menganggap mereka keras kepala dan feodal, bertekad untuk menjadi umpan meriam dan berbaris menuju kematian dengan sukarela. Dia mengingat kata-katanya ketika berbicara langsung kepada Dan, menanyakan apakah dia siap untuk melihat ibunya dan adiknya menangis darah untuknya dalam 2 tahun. Dan menjawab bahwa jika dia kembali ke rumah sekarang, dia akan menjadi orang yang menangis darah sebelum 2 tahun itu berlalu. Hamu Baek menghargai sentimen dan memahami bahwa jika dia meninggalkan unit naga besar sekarang, keluarganya mungkin akan kelaparan sebelum 2 tahun. Setelah menyerah mencoba mengubah pikiran para peserta pelatihan, Hamu Baek mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak ingin pergi sekarang, mereka bisa tinggal.
Dia meyakinkan mereka bahwa makanan, minuman, dan bahkan gaji akan disediakan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak punya niat untuk membuang waktunya pada sekelompok anak laki-laki bodoh yang bersedia menerima kematian dengan mudah. Sebaliknya, mereka bisa melatih diri mereka sendiri dengan cara apapun yang mereka anggap cocok. Dia memberi label metode ini sebagai latihan mandiri, memberitahu mereka bahwa jika mereka pernah mendengar tentang pembelajaran mandiri, mereka bisa menerapkannya sekarang. Dengan itu, Hamu Baek meninggalkan area tersebut dan pergi. Hamu Baek tetap kesal dan gelisah, yakin bahwa dia tidak akan mengajar lagi para peserta pelatihan, dan tidak lagi peduli tentang apa yang mereka lakukan. Menyadari rasa frustrasinya berasal dari kelaparan, dia memutuskan sudah waktunya untuk makan. Dia kembali ke peserta pelatihannya dan memberitahu mereka untuk bergabung dengannya untuk makan, sambil mendesak mereka untuk bergegas. Dia mengeluh bahwa mereka menunda makan malamnya pada hari sebelumnya ketika dia harus memberi mereka makan terlebih dahulu. Dan melihat Hamu Baek dengan kebingungan atas kurangnya komitmennya terhadap pelatihan mereka, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan untuk makan. Hamu Baek memasuki ruang makan dan melihat menu untuk hari itu, menemukannya sangat baik. Dia mendorong para peserta pelatihan untuk masuk dengan cepat, sambil mengatakan bahwa makanannya terlihat nikmat dan aromanya membuat lapar. Begitu mereka masuk, mereka menarik perhatian semua orang yang mengenali mereka sebagai peserta pelatihan dari unit naga besar. Orang-orang terkejut melihat mereka di sana, karena mereka seharusnya menggunakan bagian selatan ruang makan. Yeon Hamin mencoba menjelaskan kepada Hamu Baek bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk menggunakan ruang makan ini, melainkan yang terletak di pavilion Tamryong Selatan. Hamu Baek menghentikan pernyataannya, mengatakan bahwa itu tidak masuk akal dan bahwa aturan memperbolehkan mereka menggunakan pavilion Tamryong yang mereka inginkan. Yeon Hamin menjawab bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Sebuah klaim yang meragukan. Namun, Hamu Baek dengan yakin meyakinkannya bahwa dia tahu apa yang dia bicarakan. Hamu Baek mengingat percakapan dengan Master Doyol yang menjelaskan bahwa sebagai instruktur, dia diizinkan menggunakan Tamryong, apapun mau itu utara, selatan, timur, atau barat. Namun, hak istimewa ini hanya untuknya sebagai instruktur, bukan untuk peserta pelatihan. Meskipun demikian, Hamu Baek menganggapnya tidak masuk akal dan tidak logis untuk mengirim peserta pelatihan ke tempat yang jauh di Tamryong Selatan ketika ruang makan di sini dekat dan nyaman. Pada saat itu, seorang instruktur lain datang dari belakang, menarik perhatian peserta pelatihan yang memanggil Hamu Baek untuk memberitahunya. Instruktur itu memperhatikan lambang di seragam pelatihan dan segera mengenali mereka sebagai anggota unit naga besar. Dia tampak terkejut dan marah. Instruktur itu Sado Guang, kepala instruktur unit Jamryong, bertanya, mengapa orang-orang tidak penting dari unit naga besar ada di tempat ini dan apa yang mereka inginkan di sini. Hamu Baek meminta peserta pelatihannya untuk minggir dan menanggapi instruktur Sado Guang bahwa ini adalah ruang makan dan tentu saja mereka di sini untuk makan. Dengan berpura-pura tidak peduli, dia bertanya apa masalahnya dengan kehadiran mereka. Instruktur Sado Guang menjadi semakin marah dan memperkenalkan dirinya dengan arogan sebagai instruktur kepala Sado Guang dari unit Jamryong sebelum menantang Hamu Baek untuk menyatakan identitasnya. Hamu Baek dengan tenang menjawab, memperkenalkan dirinya sebagai instruktur Hamu Baek dari pasukan ke-7 unit naga besar. Sado Guang tertawa mengejek sambil berkata bahwa unit Jamryong tidak menerima pemberitahuan atau instruksi tentang siapapun dari unit naga besar yang ada di sini. Dengan mengejek, instruktur Sado Guang mempertanyakan mengapa seorang instruktur dari unit tersebut ada di ruang makan timur, menunjukkan bahwa instruktur seharusnya makan di Tamryong Utara.
Hamu Baek menjawab dengan acuh tak acuh bahwa dia bisa makan dimanapun dia mau. Kemarahan Sadoguang mendidih saat dia menuntut untuk mengetahui bagaimana Hamu Baek berani menentang aturan yang menunjuk zona tertentu untuk setiap pavilion. Dia menjelaskan bahwa unit Jamryong menggunakan pavilion timur, unit Waryong menggunakan pavilion barat, instruktur dan staf administrasi menggunakan utara, sementara buruh dan unit naga besar menggunakan selatan. Para peserta pelatihan terkejut dengan penjelasan ini. Meskipun mereka memiliki beberapa pengetahuan tentang divisi, mereka tidak sepenuhnya menyadari kekhususannya. Hamu Baek merasa sangat kesal dan berjuang untuk menjaga emosinya tetap terkendali, terutama saat dia gagal memahami kepercayaan diri berlebihan instruktur Sadoguang. Dia merasa sulit percaya bahwa seseorang yang bahkan tidak mengenali wajahnya bisa menjadi instruktur yang berani seperti ini. Sadoguang melanjutkan omelannya dengan menuntut agar Hamu Baek dan anak didiknya segera pergi, menuduh mereka menodai Tamryong Timur dengan kehadiran mereka. Dia menyiratkan bahwa kehadiran pecundang seperti mereka akan menjadi bencana jika siswa jenius unit Jamryong memilih untuk meningkatkan salah satu sifat mereka. Para peserta pelatihan Hamu Baek merasa sangat terhina dengan perlakuan kasar ini, tetapi Hamu Baek tidak tinggal diam. Dia membalas dengan mengatakan bahwa jika ada bau busuk yang menjijikkan di udara, itu datang dari Sadoguang sendiri. Hal ini membuat Sadoguang semakin marah, yang menyebut Hamu Baek hanya sebagai instruktur dari unit naga besar, dan mempertanyakan bagaimana dia berani menghinanya begitu jelas. Hamu Baek memprovokasi dia lebih jauh, menanyakan mengapa dia begitu percaya diri dan apa yang membuat posisinya begitu penting. Ketika ketegangan antara keduanya meningkat, instruktur Jegalmyung, instruktur lain dari unit Jamryong, melangkah masuk untuk meredakan situasi. Jegalmyung meminta kepala instruktur Sadoguang untuk berhenti membuat keributan, memisahkan Hamu Baek dan Sadoguang. Hamu Baek memperhatikan bahwa Jegalmyung tidak dikenalnya, yang meningkatkan rasa ingin tahunya. Berbicara dengan tegas, Jegalmyung menyatakan bahwa menyebabkan keributan seperti itu di ruang makan adalah perilaku yang tidak pantas bagi instruktur, terutama dengan banyaknya siswa yang melihat mereka. Sadoguang membela diri, mengatakan bahwa Jegalmyung pasti tidak mendengar orang bodoh yang sombong itu, dan bagaimana dia berbicara sebelumnya, menambahkan bahwa Hamu Baek memasuki tempat yang tidak termasuk wilayahnya dan bertindak seolah-olah dia pemiliknya. Hamu Baek membalas bahwa satu-satunya orang bodoh di sini adalah orang yang memulai perkelahian. Jegalmyung mencoba menenangkan situasi dan mendesak mereka untuk berhenti berbicara dengan cara ini. Hamu Baek akhirnya mengenali Jegalmyung dan bertanya apakah dia memang Jegalmyung. Jegalmyung terkejut dan bertanya apakah Hamu Baek benar-benar mengenalnya. Hamu Baek menjawab bahwa dia mengenalnya dan bahwa dia tahu Jegalmyung berasal dari pavilion Cheonmok. Jegalmyung semakin bingung menyadari bahwa Hamu Baek mengetahui tentang pavilion Cheonmok, bagian dari aliansi surgawi di bawah cabang keempat, yang dikenal sebagai pavilion militer. Afiliasi ini diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat ketiga, informasi yang membuatnya sangat tidak biasa bagi Hamu Baek untuk mengetahuinya. Jegalmyung menyangkal klaim tersebut, mengatakan bahwa Hamu Baek pasti salah atau bingung. Hamu Baek menjawab bahwa dia yakin, tetapi bersedia menerima bahwa dia mungkin salah. Instruktur Sadoguang, di sisi lain, mulai menyadari bahwa pengetahuan Hamu Baek tentang pavilion Cheonmok bukanlah petunjuk biasa, dan bahwa Hamu Baek mungkin bukan hanya seorang instruktur sederhana. Jegalmyung bergerak lebih dekat ke Sadoguang, berbisik bahwa lebih baik melupakan masalah ini untuk saat ini, karena meningkatkan situasi bisa menyebabkan masalah yang tidak perlu, terutama dengan begitu banyak orang yang menonton.
Sadoguang dengan enggan setuju dengan saran Jegal Myung, mengakui bahwa jika Hamu Baek memiliki dukungan atau pengaruh, akan sulit untuk menghadapinya, terutama setelah semua usaha yang dilakukan Sadoguang untuk mencapai posisinya saat ini. Sadoguang menjawab bahwa karena Jegal Myung bersikeras, dia akan membiarkannya begitu saja kali ini, atas dasar kebaikan dan belas kasihan. Dia memperingatkan mereka untuk tidak mengulangi kejadian itu. Hamu Baek mengomentari dengan sinis bahwa dia mengharapkan Sadoguang untuk mundur. Jegal Myung lalu menyarankan Hamu Baek untuk berhenti menimbulkan masalah, yang mana Hamu Baek menjawab bahwa dia bahkan tidak bisa memulai hari dalam damai. Jegal Myung lega bahwa situasi berakhir tanpa konflik besar. Hamu Baek memanggil para peserta pelatihannya dan memberi instruksi kepada mereka untuk mengambil makanan mereka dan duduk. Para peserta pelatihan mengikuti perintahnya dan mulai makan. Setelah mereka selesai makan, Hamu Baek memperhatikan bahwa Jegal Myung masih berdiri di luar. Dia bertanya padanya, mengapa dia berlama-lama dan apakah dia sudah makan? Menambahkan komentar tentang bagaimana daging hari ini kering dan keras untuk dikunyah. Jegal Myung membalas bahwa sepertinya tidak normal bagi seorang instruktur untuk tidak hanya memberi makan anak didiknya, tetapi juga harus mengajari mereka seni bela diri. Hamu Baek menanggapi bahwa Jegal Myung adalah orang terakhir yang memenuhi syarat untuk mengatakan itu, menunjukkan bahwa dia sering meninggalkan peserta didiknya sendiri untuk mencari tahu hal-hal yang harus dilakukan. Jegal Myung semakin marah, menuduh Hamu Baek memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengkritiknya. Hamu Baek menanggapi dengan acuh tak acuh, mengatakan bahwa seni bela diri sederhana dan bahwa dengan peluang bertahan hidup sebesar 5%, tidak peduli seberapa terlatihnya para peserta pelatihan, kemungkinan besar mereka akan meninggal. Jegal Myung menantangnya dengan mengatakan bahwa jika dia begitu yakin, dia harus mengirim peserta didiknya sendiri. Frustrasi, Jegal Myung berseru bahwa tidak mungkin untuk bernalar dengan Hamu Baek. Dengan marah, dia menekankan bahwa tugas instruktur adalah melakukan segalanya mungkin untuk memastikan peserta pelatihan mereka termasuk dalam 5% yang selamat. Dia menuduh Hamu Baek bersikap kasar dan pengecut, meninggalkan peserta pelatihannya menghadapi nasib mereka. Hamu Baek menertawakan tuduhan pengecut dan kegagalan dari Jegal Myung, sambil mempertimbangkan kepribadian Jegal Myung yang dikenal sebagai sosok yang disegani dan pemimpin regu yang disiplin. Dia mengakui kebanggaan Jegal Myung yang berlebihan terhadap 5 keluarga besar, tetapi juga kerendahan hati, ketekunan, dan karakter baiknya secara keseluruhan. Saat ini, Hamu Baek mendorong dirinya untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya dan mencoba pendekatan Jegal Myung di tempat latihan Gyeonggwan. Hamu Baek tiba-tiba berteriak pada Jinsan untuk menggunakan cambuknya, seperti dia sedang menari. Dari pelatihan, dia kemudian beralih ke Dan, memerintahkan dia untuk meluruskan punggungnya dan berhenti mencengkeram lututnya terlalu erat. Para peserta pelatihan tercengang melihat Hamu Baek masuk ke tempat latihan, tidak bisa percaya bahwa instruktur mereka akhirnya memutuskan untuk melatih mereka setelah semua perjuangan. Hamu Baek mengumumkan bahwa fase pelatihan mandiri sudah berakhir hari ini. Sebelum menuju ke tempat latihan, Hamu Baek sudah pergi ke Master Doyol untuk menanyakan apakah ada teknik seni bela diri tertentu yang semua peserta pelatihan Gyeonggwan diharuskan untuk kuasai. Master Doyol membenarkan hal ini, menjelaskan bahwa peserta pelatihan dari regu-regu lain sedang mempelajari seni bela diri dasar. Hamu Baek bertanya mengapa Doyol tidak memberitahunya tentang hal ini sebelumnya. Guru Doyol menjawab bahwa manual yang didistribusikan pada hari pertama berisi teknik yang dibutuhkan, seperti teknik pengembangan mental Gyeonggwan, teknik pedang khas, gaya pukulan, tendangan, dan gerak kaki. Hamu Baek menyela dengan kesal, menganggap teknik-teknik ini sebagai panggilan yang tidak berguna, menyebut nama-nama mereka hanya hiasan belaka,
Doyol tetap tenang dan menjawab bahwa sebagian besar anggota unit naga besar bahkan tidak bisa menguasai salah satu dari teknik tidak berguna ini. Dia mempertanyakan apakah Hamubaek, pikir unit Jamryong atau Waryong, perlu mempelajari teknik tersebut. Lalu menjawab sendiri bahwa mereka tidak melakukannya, dan bahkan jika mereka harus melakukannya, mereka akan menguasainya dengan mudah. Doyol menambahkan bahwa para pewaris keluarga bangsawan dan mahasiswa sekte bergengsi sudah mempelajari keterampilan ini sejak lama, dan dia berharap bahwa para peserta pelatihan Hamubaek mungkin akan mengejutkannya. Dia juga memperingatkan bahwa bahkan metode pertempuran dasar ini bisa sangat menantang bagi mereka, dan menguasai bahkan satu keterampilan akan menjadi sebuah prestasi. Hamubaek tetap diam, mengakui secara internal kebenaran kata-kata Master Doyol. Kembali di tempat pelatihan, Hamubaek menginstruksikan para peserta pelatihan untuk memperhatikan dengan seksama. Dia mengatakan bahwa mereka sekarang akan diajari teknik dasar bela diri, Gyeoryongguan, memicu kegembiraan yang terlihat di antara para peserta pelatihan. Dia menjelaskan bahwa teknik-teknik ini sangat mendasar, dan beberapa dari mereka mungkin sudah mempelajari atau menggunakannya sebelumnya. Dia mulai membuat daftar teknik. Kultivasi mental Gyeoryong, seni pedang Gyeoryong, seni tinju Gyeoryong, dan gerak kaki Gyeoryong. Hamubaek menjelaskan bahwa keempat teknik ini pada dasarnya adalah bentuk yang berbeda dari 3 seni berbasis bakat yang dimilikinya. Memperhatikan ekspresi kagum Dan, Hamubaek menyadari bahwa Dan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang dunia ini, yang berarti dia harus mulai dari awal dengannya. Hamubaek bertanya kepada peserta pelatihan lainnya, apakah mereka juga ingin mempelajari teknik dasar ini? Baek Lipyong menjawab bahwa dia sudah mempelajari teknik-teknik ini selama pelatihan dasar di sekte. Sementara Tang Jisan berkomentar bahwa dia juga telah mempelajarinya, meskipun mereka sedikit berbeda dari apa yang Hamubaek ajarkan. Yeon Hamin mengejutkan semua orang dengan mengakui bahwa dia tidak pernah mempelajari seni bela diri dalam hidupnya. Para peserta pelatihan tercengang oleh pengakuan Yeon Hamin dan bertanya apakah dia benar-benar tidak pernah belajar seni bela diri sebelumnya. Hamubaek juga terkejut, bertanya-tanya bagaimana seorang putri dari klan Yun bisa tidak memiliki pelatihan seni bela diri. Hal ini membuatnya memutuskan untuk menilai tingkat masing-masing peserta pelatihan secara individu. Jinsan memutuskan bahwa dia akan mencoba mempelajari teknik ini juga, menyatakan bahwa itu tidak akan mengganggu apa yang sudah dia kuasai. Hamubaek menjawab bahwa jika itu kasusnya, semua orang akan berpartisipasi dalam pelatihan kali ini, dan mereka yang memiliki pengalaman akan membantu rekan-rekan mereka.